Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para generasi terdahulu, di mana kita sampai pada bab bagaimana para ulama generasi terdahulu semangat dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa 'anil Auza'i haddatsani Abu Katsir an abihi. Dari Al-Auza'i telah meriwayatkan kepadaku Abu Katsir dari ayahnya, qala ataitu Aba Dzarrin wa huwa jalisun indal jamratil wusta. Aku mendatangi Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika beliau sedang duduk di al-jamratul wusta. Jamrah wusta, ya. Ada sughra, wusta, kubra, aqabah. Wa qad istama'an nasu alaihi yastaftunahu, dan orang-orang berkumpul di sekeliling beliau meminta fatwa kepada beliau. Fa'atahu rajulun, kemudian ada seseorang yang berkata kepada Abu Dzar, fa waqafa alaihi, kemudian ya duduk di hadapan beliau, faqala alam yanhaka amirul mu'minin 'anil futya. Orang tersebut berkata kemudian kepada Abu Dzar, bukankah Amirul Mukminin sudah melarangmu untuk berfatwa? Farafa'a ra'sahu, kemudian Abu Dzar mengangkat kepalanya, tsumma qala araqibun anta alayya, apakah engkau menjadi orang yang suka memonitorku? Law wada'tum as-samsamah ala hadhihi wa asyara biyadihi ila qafahu thumma dhanantu anni unfidhu kalimatan sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an tujisu alayya la anfadhtuha. Kemudian Abu Dzar berkata, seandainya engkau meletakkan somsomah. Somsomah itu adalah pedang yang tidak bengkok atau tidak melengkung begitu ya. Seandainya engkau meletakkan somsomah atau pedang yang lurus di sini, kemudian mengarahkan kepada tengkuk beliau, kemudian aku terpikirkan bahwa ada suatu kalimat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku terpikir untuk menyampaikannya. Sebelum engkau ya menggerakkan pedang tersebut di tengkukku, maka sungguh aku akan menyampaikan kalimat tersebut. Apa maksud dari riwayat ini? Ya, kita lihat pelajaran pertama dari riwayat ini yang bisa kita ambil. Lihat bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau semangat untuk menyampaikan al-haq. Dan naam, sebagaimana disebutkan oleh seseorang tersebut, Abu Dzar dilarang untuk berfatwa, mungkin karena suatu sebab tertentu misalkan ya. Akan tapi zahirnya di sini yang disampaikan oleh Abu Dzar kepada orang-orang yang berkumpul di majelis beliau tersebut itu murni hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ini murni majelis hadis, bukan majelis fatwa. Apa bedanya? Bedanya adalah majelis fatwa itu adalah di mana di majelis tersebut masalah kontemporer dibahas, kemudian dijelaskan hukumnya. Ini berarti yakni pengajar di majelis tersebut sedang berfatwa. Jadi yang namanya fatwa, fatwa itu adalah hasil istihad dari seorang ulama mujtahid. Walaupun misalkan hasil istihad tersebut disampaikan di kajian, di sesi tanya jawab, atau di isi kajian itu sendiri sebelum sesi tanya jawab, atau di tulisan, atau di apapun itu namanya fatwa. Jadi yang namanya fatwa tidak harus dari lembaga, tidak harus dari yakni organisasi, tidak harus yang berstempel dan punya nomor fatwa. Tidak harus demikian. Fatwa itu adalah hasil istihad dari para ulama mujtahidin yang kemudian itu membahas suatu masalah kontemporer yang baru begitu ya. Bukan sekedar menukil fatwa ulama sebelumnya. Kalau itu menukil fatwa, bukan berfatwa. Nah, kalau berfatwa itu maksudnya adalah menyampaikan hasil
istihad beliau, hasil studi dan telaah beliau dalam suatu masalah kontemporer, kemudian menjelaskannya kepada masyarakat untuk diamalkan. Dan tentunya fatwa itu tidak bersifat memaksa, tidak seperti qadha. Qadha itu keputusan pengadilan oleh qadhi atau kalau di sini hakim gitu ya. Qadhi atau hakim. Kalau keputusan pengadilan harus dilaksanakan. Tetapi kalau fatwa tidak harus dilaksanakan, karena bisa jadi ya orang tersebut memilih fatwa dari ulama lain yang dalilnya lebih kuat. Tapi kalau dia tidak tahu fatwa ulama lain, dia cuma tahu satu fatwa ini, dan fatwa tersebut dikeluarkan oleh orang yang memang sudah pantas untuk berfatwa, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan fatwa tersebut. Wajib bukan dalam rangka karena diwajibkan oleh ulil amri, tapi diwajibkan oleh syariat. Kan dia harus beramal, betul tidak? Syariat mewajibkan dia untuk beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada dia. Nah, dia cuma tahu satu fatwa itu, ya sudah, itu yang wajib bagi dia untuk dia lakukan. Ini bedanya fatwa dengan qadha, hasil keputusan pengadilan. Nah sekarang tadi kita kembali kepada tadi ya. Jadi yang namanya fatwa itu hanya sekedar hasil istihad disampaikan dalam bentuk apapun, dalam bentuk lisan, di sesi tanya jawab, di manapun. Ketika itu adalah ulama mujtahid yang berfatwa, yang mengeluarkan pendapat tersebut, maka ini namanya fatwa. Tapi kalau misalkan dai atau penuntut ilmu, fatwanya sudah ada dari ulama, kita cuma menyampaikan, itu namanya menyampaikan fatwa, menukil fatwa, atau menjelaskan kembali fatwa tersebut supaya fatwa tersebut bisa dipahami masyarakat. Karena bisa jadi fatwa tersebut dalam bahasa Arab, butuh dijelaskan dalam bahasa Indonesia kepada masyarakat di negeri Indonesia yang berbahasa Indonesia. Itulah mengapa Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, ketika beliau dilarang oleh khalifah pada saat itu untuk berfatwa, penyebabnya adalah pada saat itu khalifah meminta Abu Hanifah untuk menjadi mufti. Ana lupa mufti atau qadhi. Dan biasanya para ulama menolak untuk dijadikan mufti ataupun apalagi qadhi. Kalau mufti ya sebagaimana tadi disebutkan, fatwa tidak bersifat mengikat, betul tidak? Kalau qadhi itu biasanya yakni bukan biasanya, memang pasti mengikat karena ulil amri yang menetapkan keputusan pengadilan harus dilaksanakan. Dan biasanya hasil keputusan pengadilan itu ketika ada permasalahan, betul tidak? Permasalahan perselisihan harta, perselisihan bisnis, perselisihan atau masalah darah, ini membunuh ini dan seterusnya, betul tidak? Ini mencuri itu, masalah-masalah yang serius sekali. Makanya para ulama menolak untuk menjadi mufti apalagi qadhi. Nah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau menolak untuk dijadikan, ana lupa, mufti atau qadhi oleh khalifah. Akhirnya khalifah marah sehingga melarang Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah untuk berfatwa. Nah, pada suatu hari, jadi apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah ketika dilarang berfatwa? Beliau enggak ke masjid. Maksudnya ke masjid untuk sholat, tapi tidak ke masjid, maksudnya tidak mengadakan majelis. Pada suatu hari, anak perempuan beliau bertanya tentang sesuatu. Kalau tidak salah, apakah darah itu najis? Ketika darah itu dari gusi yang gusinya berdarah gitu maksudnya. Jadi gusi anak perempuan beliau berdarah, kemudian nanya, ini apa hukumnya kalau ketelan? Sekitar itu, anak kurang begitu bisa menghadirkan detail pertanyaannya, tapi intinya kira-kira seperti itu. Ya, suatu permasalahan fikih ya terkait masalah itu. Kemudian Abu Hanifah berkata, tanyakan kepada kakakmu, kakak laki-laki, karena aku dilarang berfatwa oleh khalifah. Coba bayangkan, ditanya oleh anak perempuannya, di mana? Di rumah, dalam suatu masalah. Dan Al-Imam Abu Hanifah menolak untuk menjawabnya. Kenapa? Itu berfatwa. Dan beliau dilarang untuk berfatwa oleh khalifah. Jadi beliau mematuhi perintah khalifah walaupun di dalam rumah tidak ada orang yang mengetahuinya. Selain anaknya itu sendiri masih kecil, tidak akan kepikiran melapor ke khalifah dan seterusnya, tidak. Baik, jadi ini yang namanya fatwa. Jadi zahirnya adalah Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan hadis sehingga ini wallahu alam tidak menyalahi ya apa yang diperintahkan oleh khalifah Amirul Mukminin.
Dan kita lihat bagaimana semangat Abu Dzar, seandainya engkau meletakkan pedang di tenggukku, melarangku untuk menyampaikan hadis, padahal aku mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu misalkan belum disampaikan, maka aku tetap akan menyampaikan hal tersebut walaupun engkau harus menggerakkan pedangmu itu di tenggukku. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangat dari seorang sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Menyampaikan hadis berbeda dengan berfatwa. Kalau berfatwa menjelaskan hukum halal haram tentang suatu masalah. Tapi kalau menyampaikan hadis, maka ya sekedar menyampaikan hadis. Majelis hadis itu biasanya diawali dari hadis, kemudian menyampaikan hadis berikutnya, kemudian hadis berikutnya, kemudian hadis berikutnya dan seterusnya. Bisa jadi ada penjelasan sedikit, atau bisa jadi tidak ada penjelasan sama sekali, langsung. Alas. Yang penting ini tersampaikan. Yang mendengar antara ada yang menghafal, antara kemudian ada yang mencatat, gitu ya. Dari situ hadis itu sampai kepada generasi kita. Dari situ hadis itu sampai dari Rasulullah SAW ke generasinya Al-Imam Bukhari, sehingga mereka mengkompilasi hadis-hadis itu di kitab-kitab hadis, betul tidak? Setelah era itu sampai sekarang, ya, hadis cukup dilihat di kitab-kitab hadis itu, tidak dalam bentuk yakni meriwayatkan hadis seperti di era sebelum zamannya Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Taib. Jadi ini insyaallah wallahu alam penjelasan ya dari riwayat ini. Jadi pelajaran penting yang kita dapat adalah bagaimana semangat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk menyampaikan hadis dari yang beliau dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua tentang fatwa tadi, ya, pelajaran kedua tentang fatwa tadi. Pelajaran yang ketiga adalah hendaknya kita punya adab kepada seorang guru, seorang pengajar, seorang yang berilmu. Ini apalagi seorang sahabat. Coba bayangkan, ini orang ya berkata tiba-tiba kepada Abu Dzar, "Alam yanhaka Amirul Mukminin al-futya?" Bukankah Amirul Mukminin telah melarangmu dari berfatwa? Ya, ini tidak sopan. Ya, harusnya bertanya baik-baik. Kalau di zaman ini, terutama di sosial media, banyak sekali komentar-komentar yang ketika tidak paham tentang suatu permasalahan atau suatu tulisan yang disampaikan oleh para ustadz atau para dai misalkan, pertanyaannya itu misalkan ya redaksinya pertanyaan itu lah, bukannya pakai lah begitu ya. Ini kurang sopan. Sebagai harusnya, kalaupun kita merasa itu salah dan kita ingin mengklarifikasi, harusnya dengan kalimat yang lebih sopan. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalau memang beliau salah, misalkan, karena bisa jadi ustadz juga salah, betul tidak? Bisa jadi. Ketika beliau salah, kemudian kita menanyakan, ya konteksnya bertanya, "Afwan Ustadz, bukankah?" Begitu ya. Itu lebih enak daripada lah, bukan begitu ya. Betul? Nah. Baik, kemudian waqala Az-Zahabi fi tarjamatil Imam Qadhi Madinati Barqah. Az-Zahabi berkata tentang biografi dari Imam Qadhi suatu kota yang namanya Barqah, Muhammad Ibnul Hubuli. Beliau adalah seorang imam dan juga seorang qadhi di kota tersebut, kota Barqah. Namanya siapa? Muhammad Ibnul Hubuli. Atahu Amiru Barqah. Telah mendatangi beliau penguasa kota Barqah. Jadi mungkin wali kota misalkan, anggaplah wali kota begitu ya, penguasa kota Barqah tersebut. Faqala ghadan al-Aid. Kemudian wali kota tersebut berkata kepada imam ini, ya ini bisa kita ya sudah disebutkan di sini beliau adalah qadhi, hakim, juga imam, zahirnya imam salat dan yakni biasanya di zaman dahulu adalah orang yang berilmu, ya, tidak sembarangan untuk menjadi imam dan menjadi qadhi. Terutama qadhi, ya. Maka wali kota Barqah berkata, "Ghadan al-Id," besok hari Id. Qala hatta naral hilal. Jadi besok Id, Idul Fitri. Kemudian qadhi tersebut menolak. Tidak sampai kita melihat hilal. Wala ufattirun nasa wa ataqallada ithmahum.
Aku tidak akan membuat manusia besok tidak berpuasa dan aku memikul dosa-dosa mereka. Pelajaran dari sini, yang bertugas untuk mengumumkan kapan puasa dan kapan lebaran, itu kalau salah tanggung jawabnya besar. Ya, karena lihat di sini qadhi tersebut, beliau tidak mau karena kalau tidak sesuai tata cara yang syar'i yaitu melihat hilal, maka beliau tidak mau. Kenapa? Karena kalau kemudian salah, maka ini dosa semua orang-orang yang harusnya mereka berpuasa, masih berpuasa, tapi malah tidak berpuasa karena menganggap lebaran. Faqala bihadza jaa kitabul mansur. Kemudian wali kota tersebut berkata, dengan perintah inilah surat dari Al-Mansur. Al-Mansur adalah zahirnya adalah khalifah. Al-Mansur di sini adalah khalifah pada saat itu. Wa kana hadza min ra'yil Ubaidiyah yufattiruna bil hisab. Dan ini adalah pendapatnya Al-Ubaidiyah. Mereka menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan kapan lebaran dengan menggunakan metode hisab, perhitungan. Faedah yang bisa kita dapat dari sini, metode hisab atau metode perhitungan sudah ada sejak zaman dahulu, bukan baru ada di zaman modern ini. Dan ini adalah riwayat yang menguatkan pendapat bahwa tidak boleh kita menggunakan hisab, harus menggunakan ru'yatul hilal. Ya, kenapa demikian? Dalilnya adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Berpuasalah ketika kalian melihat hilal. Kemudian berhentilah berpuasa ketika kalian melihat hilal. Berhentilah berpuasa, ini akhir Ramadan, lebaran gitu ya, Idul Fitri. Ketika terhalangi dari kalian untuk melihat hilal, maka lengkapilah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua, kita lihat praktek para ulama di zaman dahulu. Metode hisab sudah ada sejak zaman dahulu, tapi mereka tidak menggunakan metode hisab tersebut. Metode hisab itu di zaman dahulu digunakan, dipraktekkan, kita bisa katakan cuma oleh dinasti Al-Ubaidiyah, Fatimiyah, Syiah di Mesir. Dinasti Syiah di Mesir, Ubaidiyah atau Fatimiyah. Tetapi kita lihat di zaman 100 tahun belakangan ada ulama Ahlussunnah yang mengemukakan pendapat kita pakai hisab, begitu ya. Kemudian akhirnya di tengah-tengah kita, terutama di negeri ini, banyak juga yang memilih pendapat menggunakan hisab, betul tidak? Ana pribadi cenderung pada pendapat melihat hilal. Tetapi karena ini masalah yang tidak boleh kita mengorbankan persatuan dan kerukunan kaum muslimin dengan masalah ini, maka tidak boleh bagi kita untuk memutuskan tali silaturahim karena masalah ini. Ya, kemudian berantem karena masalah ini, tidak boleh. Walaupun anak pribadi cenderung pada pendapat bahwa kita harus melihat hilal. Nah, ini riwayat ini adalah salah satu dalil yang menguatkan pendapat tersebut, melihat hilal. Tentunya yang memilih hisab, ulama Ahlussunnah yang belakangan begitu ya, yang memilih hisab punya dalil sendiri ya. Bagi mereka istihad mereka, dan bagi ulama yang memilih pendapat ini istihad mereka juga begitu ya. Jadi tidak boleh saling berantem karena masalah ini. Tetapi tentunya memilih yang dilakukan, yang diputuskan oleh ulil amri itu tentunya lebih baik. Itu kalau kecenderungan anak ya, pendapat yang anak cenderung. Baik, kita lanjut. Intinya di zaman itu, jadi di zaman dahulu tidak sepopuler sekarang, metode hisab tidak sepopuler sekarang. Di zaman dahulu cuma dilakukan, bisa kita katakan ya, cuma oleh Ubaidiyah, Fatimiyah, yakni dinasti Syiah di Mesir tersebut. Wala ya'tabiruna ru'yah, mereka tidak menganggap ru'yah hilal. Tidak menganggap ru'yah hilal. Falam yura hilal, dan pada petang tersebut, maghrib tersebut tidak terlihat hilal beneran. Fa asbahal amiru bitubul wal bunud wa uhbatil aid. Sehingga qadhi tetap berpendapat bahwa besok tetap puasa Ramadan, sementara amir kota tersebut, wali kota di kota Barqah tersebut
bersikeras, ini perintah khalifah, ini perintah atasan dari dinasti Ubaidiyah, bahwa besok Lebaran Idul Fitri. Maka paginya wali kota tersebut membawa, ya, menyuruh orang-orang untuk membawa gendang, kemudian bendera-bendera, atau kalau pakai bahasa kita umbul-umbul bisa jadi, wa ubatil id, dan persiapan untuk hari Id. Faqala al-qadi la akhruju wa la usalli. Qadi, beliau juga imam, aku tidak mau keluar dan aku tidak mau salat Id hari ini. Fa amara al-amiru rajulan khataba wa kataba bima jara ila al-mansur. Kemudian wali kota memerintahkan seseorang untuk yakni menuliskan apa yang terjadi di kota tersebut kepada Khalifah Al-Mansur. Lapor, ya, diadukan kepada Al-Mansur bahwa qadi di sini menolak untuk melakukan salat Id. Fatalabal qadi ilaih fauhdir. Kemudian akhirnya Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur meminta qadi tersebut untuk dihadapkan kepada Khalifah. Faqala lahu tanassal wa'afu anka. Kemudian Khalifah berkata, antum mengaku apa yang telah antum berbuat dan aku akan memaafkanmu. Ngaku dan yakni ambillah pendapat sesuai dengan pendapat kami. Famtana'a. Akan tapi qadi tersebut tetap menolak. Fa'amara fa'ulliqa fi syamsi ila an mat. Kemudian Khalifah Al-Mansur tersebut, Khalifah dinasti Ubaidiyah tersebut, memerintahkan orang-orang untuk mengikat qadi tersebut di bawah terik matahari sampai meninggal dunia. Ajib. Di zaman dulu masalah ini masalah yang, ya, tajam. Antara antum pakai metode ru'yatul hilal atau mau pakai metode hisab. Dan di zaman dahulu mayoritas ulama menggunakan metode hilal, metode melihat hilal. Walaupun metode hisab sudah ada sejak zaman dahulu. Para ilmuwan kaum muslimin itu sudah jago astronomi sejak zaman dahulu. Jago ilmu falak sudah sejak zaman dahulu. Nah, di zaman ini lebih maju lagi. Tapi perhitungan itu sudah ada dan sudah yakni dilakukan. Dan ini kita lihat contoh ekstrim. Contoh ekstrim di mana khalifahnya sampai mengeksekusi dan menyiksa dan mengeksekusi qadi yang tidak mau mengikuti perintah khalifah. Wa kana yastaghithul atash falam yusqa. Qadi tersebut meminta untuk diberi air minum, beliau mengeluhkan yakni haus sekali akan tapi tidak diberikan sama sekali. Tsumma salabuhu ala khashabah, kemudian disalib di kayu. Fala'natullahi 'alal zalimin. Semoga Allah melaknati orang-orang yang zalim. Ini berkata Az-Zahabi. Baik, dari sini apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita lihat bagaimana qadi tersebut berpegang teguh pada pendapat yang beliau yakini kebenarannya. Tentunya wallahu alam tidak bisa dikiaskan antara zaman itu dengan zaman ini. Sekali lagi Anda jelaskan berkali-kali, betul tidak? Tidak boleh dikiaskan karena di zaman itu metode hisab tidak sepopuler di zaman. Di zaman ini populer sekali di mana-mana, di Indonesia, di Timur Tengah, di negeri barat dan seterusnya. Dan ulama Ahlussunnah juga ada yang memilih pendapat tersebut. Kalau di zaman ini, di zaman itu, kalau di zaman itu, zaman Ubaidiyah, zahirnya adalah cuma mereka yang melakukan metode ini. Sehingga ini termasuk dianggap perkara yang aneh sekali begitu ya. Nah, itulah mengapa qadi tersebut sangat berpegang teguh. Dan ini diambil contoh oleh Al-Imam Zahabi sebagai yakni contoh seorang ulama yang berani untuk berpegang teguh pada kebenaran, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun harus menyelisihi penguasa begitu ya. Tidak boleh mengajak orang untuk memberontak kepada penguasa. Kita lihat misalkan qadi ini tidak kemudian berkata-kata kepada pendukungnya di kota tersebut, murid-muridnya atau pendukungnya atau kepada massa, ini pemerintahnya zalim, ayo kita gulingkan. Qadi tersebut tidak melakukannya. Demikian pula yang dilakukan oleh Imam Ahmad, lebih tinggi lagi derajatnya daripada qadi ini. Imam Ahmad lebih tinggi lagi, betul tidak? Seorang ulama mustahid. Beliau ketika mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah,
Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Walaupun khalifah pada saat itu memaksa para ulama di zaman itu untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Banyak para ulama yang lain itu berusaha untuk menghindar dengan cara melakukan tauriyah. Tauriyah itu berbohong tapi tidak berbohong. Jadi ketika pasukan khalifah mengetuk pintu dari masing-masing ulama, kemudian ditanya, Al-Quran kalamullah atau makhluk? Kemudian para ulama mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran, kemudian menggerakkan jari, kemudian di dalam hati, jari ini makhluk. Ini namanya tauriyah. Berbohong tapi tidak berbohong gitu ya. Ini namanya tauriyah. Boleh dilakukan ketika dalam kondisi kepepet seperti itu. Contohnya misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya oleh penguasa Mesir, siapakah ini? Ya, ini Nabi Ibrahim mengatakan ini saudariku, saudari seiman. Padahal itu istri beliau, tapi saudari seiman karena sama-sama mukmin. Ya. Nah, jadi ini namanya tauriyah. Karena kalau dibilang ini istriku, pasti langsung disingkirkan karena ingin merebut. Kalau dibilang saudari, ini harus dibaik-baikin karena kakaknya. Harus dibaik-baikin supaya mau. Begitu ya psikologinya. Jadi Imam Ahmad pada saat itu tidak mau untuk melakukan tauriyah karena beliau berpikir kalau semua ulama melakukan tauriyah nanti gimana kaum muslimin? Mereka semua tidak akan tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Mereka semua akan menyangka bahwa ini para ulama setuju berarti dengan perintah khalifah. Nanti akan tersebar pemahaman bahwa Al-Quran adalah makhluk, padahal Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, bukan makhluk. Sehingga ketika Imam Ahmad kemudian disiksa oleh khalifah, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau diam saja, sabar terhadap siksaan tersebut, tidak meminta orang-orang untuk memberontak. Padahal orang-orang sudah banyak menunggu. Seandainya Imam Ahmad mengangkat jari, satu jari saja untuk isyarat untuk melawan, pasti orang-orang akan melawan dan pasti pemerintahnya pada saat itu kalah. Tetapi Imam Ahmad tidak melakukan itu. Bersabar walaupun dicambuk, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad ini dan juga qadhi ini harus kita ambil pelajarannya. Dua pelajarannya. Satu, harus mengatakan al-haq walaupun hukumannya berat, walaupun konsekuensinya berat, disiksa. Ketika itu al-haq, sudah kita ucapkan itu adalah kebenaran begini, khalas. Tapi yang kedua, pelajaran yang kedua, yakni tidak memberontak kepada ulil amri ketika ulil amrinya zalim, bahkan menyimpang, meyakini Al-Quran adalah makhluk. Itu pemahaman menyimpang, pemahamannya Mu'tazilah. Dan khalifah pada saat itu terpengaruh dengan akidahnya Mu'tazilah. Tapi Imam Ahmad tidak memerintahkan untuk melakukan revolusi. Ya. Jadi kita lihat di sini, seorang ulama atau seorang dai atau seorang ustadz, demikian pula penuntut ilmu, karena harus latihan untuk menjadi nantinya menjadi dai atau ustadz atau ulama biiznillah taala. Tidak boleh lembek dalam artian mengikuti keinginan orang-orang yang memesan fatwa, antum tolong fatwakan begini ya, masa ini haram, alallah. Tidak boleh lembek, harus tetap mengatakan al-haq apapun konsekuensinya. Dan di sisi yang lain, ketika kemudian dizalimi oleh penguasa, tidak boleh mengajak orang untuk memprovokasi orang untuk memberontak. Sabar. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad, bersabar. Taib. Jadi kita lihat di sini, ini yang terjadi pada qadhi tersebut, ya. Tetap mengatakan al-haq walaupun disiksa oleh khalifah pada saat itu. Wa anil Hasan anna Ziyadan ba'ath al-Hakam bin Amr ala Khurasan. Dari Al-Hasan bahwa Ziyad mengutus Al-Hakam bin Amr menuju daerah Khurasan. Khurasan itu kalau di zaman ini itu daerah Iran, Afghanistan, sebagian Pakistan, itu namanya Khurasan. Termasuk Uzbekistan, Tajikistan, dan stan-stan yang lain, ya. Yang lucu adalah di London sekarang banyak kaum muslimin.
Banyak sekali kaum muslimin di London dan Inggris secara umum ya. Sampai-sampai orang-orang mengatakan ini Londonistan. Londonistan. Nah, Al-Hakam bin Amr ini diutus oleh Ziyad ke Khurasan. Fa fatahallahu azza wa jal alaihim wa asabu amwalan azimah. Maka Allah membukakan kepada Al-Hakam bin Amr dan pasukannya, membukakan Khurasan, yakni menolong Al-Hakam bin Amr untuk menguasai Khurasan dan mendapatkan harta yang banyak dari situ, harta ghanimah. Ya. Fakataba ilaihi Ziyad. Kemudian Ziyad berkata kepada Al-Hakam. Zahirnya di sini Ziyad itu adalah pemerintah pada saat itu ya. Amma ba'du, fa inna amiral mu'minin kataba ilayya an asfiya as-safra wal bayda wa la tuqsamu bainan nasi zahaban wala fiddah. Ziyad berkata, mungkin Ziyad ini gubernur. Amma ba'du, sesungguhnya Amirul Mukminin, yakni khalifah, menulis kepadaku bahwa hendaknya aku yakni menyisakan yang kuning dan yang putih. Apa maksudnya? Dinar dan dirham. Dinar itu kuning, emas, dirham itu putih, perak ya. Wala tuqsamu bainan nasi dhahaban wala fiddah. Dan emas dan perak tersebut tidak boleh diberikan kepada manusia. Padahal yang namanya harta ghanimah harus ya dibagi-bagi sesuai dengan aturan pembagian harta ghanimah oleh syariat. Fakataba ilaihi, kemudian Al-Hakam bin Amr membalas suratnya Ziyad. Apa tulisannya? Salamun alaik, amma ba'du, innaka katabta tazkuru kitab amiril mu'minin, wa inni wajadtu kitab Allahi qabla kitab amiril mu'minin, wa innahu wallahi law kanatis samawati wal ardu, law kanatis samawati wal ardu ratqan ala abdin fattaqallaha azza wa jal la ja'alallahu lahu minhuma farjan wa mahrajan wassalamu alaik. Ajib sekali ini surat ya. Surat balasan kepada Ziyad, kepada gubernur tersebut. Salamun alaik amma ba'du, sesungguhnya engkau menulis, engkau menyebutkan kepadaku, menuliskan kepadaku, menyebutkan kitab atau surat dari Amirul Mukminin, dan aku menemukan kitabullah sebelum kitabnya Amirul Mukminin. Dan sungguh demi Allah, seandainya langit dan bumi itu terbelah kemudian menimpa seorang hamba, sementara hamba tersebut bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Azza wa Jal, maka sungguh Allah akan memberikan jalan keluar bagi hamba tersebut. Wassalamu alaikum. Selesai. Coba lihat isi surat yang sangat tegas. Intinya apa? Menolak perintah dari Amirul Mukminin, menolak perintah dari Ziyad gubernur yang menyampaikan perintah Amirul Mukminin. Apa argumentasinya? Engkau menyebutkan kitab dari Amirul Mukminin, surat ya, kitab itu bisa bermakna surat. Engkau menyebutkan tulisan dari Amirul Mukminin, sementara aku menemukan kitabullah sebelum kitabnya Amirul Mukminin. Antum berkata kepada ana wajib untuk melakukan ini dan itu, diwajibkan oleh Amirul Mukminin, sementara ana membaca kitabullah, Allah Rabbul Alamin mewajibkan ana untuk membagikan harta ghanimah. Dan antum berkata harta ghanimah enggak boleh dibagikan, atau minimal harta ghanimah selain emas dan perak silakan dibagikan, tapi emas dan perak disimpan. Diminta oleh Amirul Mukminin. Maka Al-Hakam bin Amr menolak hal tersebut, dan kita lihat ini contoh yakni yang sangat tegas dari seorang, tidak disebutkan Al-Hakam bin Amr ini, tapi zahirnya beliau adalah komandan perang ya. Yakni lihat bagaimana ketegasan beliau untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ikutan atasan untuk yakni melakukan hal yang haram atau hal yang salah. Dan ini tentunya butuh nyali, betul tidak? Butuh ketakwaan kepada Allah, butuh tawakal kepada Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh atasan kita tersebut, oleh khalifah tersebut. Ya apalagi ini khalifah, betul tidak? Taib. Jadi ini pelajaran yang sangat penting dari lihat bagaimana para generasi terdahulu itu sangat bersemangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Sekarang kita lihat
tentunya sebisa mungkin kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan kalimat yang penuh sopan santun, ya. Tetapi tentunya ini kembali kepada yakni maslahat dan madarat. Terkadang kita harus tegas, terkadang kita harus agak melembut, ya. Ini disesuaikan dengan kondisi, sesuai dengan siapa yang kita ajak bicara dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ini zahirnya adalah ini Al-Hakam bin Amr ini adalah salah satu orang besar juga, sehingga bisa berkata-kata dengan tegas seperti ini kepada gubernur, begitu ya. Nah. Tapi kalau misalkan orang yang bukan orang besar harus tetap sesuai al-haq, tapi kata-katanya harus ya ini disesuaikan. Betul tidak? Taib. Dan ini mengingatkan anak kepada ya ini ketika dulu masih kuliah ya di luar negeri, kemudian anak menasihati sebagian kawan di sana, bagian mahasiswa yang sama-sama kuliah di luar negeri, untuk semangat untuk menuntut ilmu syar'i, semangat kajian begitu ya, walaupun sibuk kuliah dan seterusnya. Kemudian ada yang berargumen, kita di sini diberikan beasiswa untuk belajar ilmu kuliah kita, bukan malah belajar agama di kajian. Ajib sekali. Maka ana jawab, kita hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Itu yang lebih dulu sebelum kemudian antum diberikan beasiswa oleh sebelum itu antum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk beribadah sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh Allah. Gimana caranya beribadah dan memiliki akidah yang lurus kalau tidak menuntut ilmu syar'i? Ya ini ya di antara ya ini argumentasi yang bisa kita gunakan ya kalau misalkan dibutuhkan. Argumentasi bahwa kita lihat ini kan perintah dari orang tersebut, akan tapi ana mendapati perintah dari Allah Subhanahu wa taala demikian. Baik, mau pilih yang mana? Silahkan dipilih sendiri. Baik. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam pertemuan kita kali ini ya, sembari menunggu waktu Isya, silakan kalau ada pertanyaan.